Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi dalam renungan singkat di pagi hari bersama saya Pastor Giri Tengker. Tapi sebelumnya mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Kami siap untuk dengar firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, salah satu musuh terbesar daripada kekristenan atau iman Kristen yaitu adalah emosi. Salah satu hambatan terbesar dalam kehidupan Kristen adalah mengendalikan emosi. Makanya ada banyak orang-orang yang sayang sama Tuhan, begitu kan, tapi masih bisa berantem sama jemaat yang lain. Banyak orang yang sayang sekali sama istrinya tapi tangannya masih kasar. Banyak istri-istri yang sayang sama suaminya tapi gak tahu kenapa bawaannya berdebat terus. Banyak orang tua yang sayang sama anak-anaknya tapi masih suka main tangan. Saya bilang mungkin bukan karena mereka gak sayang sama Tuhan Yesus, bukan karena mereka gak beriman, tapi karena mereka tidak lihai dalam mengendalikan emosi. Padahal kalau misalnya kita sayang sama Tuhan, kita cinta sama Tuhan, tapi emosi kita itu masih belum bisa dikontrol, saya katakan kita bisa jadi batu sandungan bagi banyak orang. Jangan sampai kita dikendalikan oleh emosi, tapi harus kitalah yang mengendalikan emosi. Itu sebabnya saudara, ada banyak sekali ayat-ayat dalam Alkitab yang berbicara tentang bagaimana kita mengendalikan emosi sebagai orang Kristen. Saya nggak bilang bahwa orang Kristen nggak boleh emosi. Kenapa? Karena emosi itu diciptakan oleh Tuhan. Saudara jangan pikir yang namanya emosi itu cuma marah, iya kan? Saudara ketawa pun itu sebetulnya menunjukkan emosi. Saudara bersedih pun itu menunjukkan emosi. Karena ada beberapa emosi dasar dalam manusia. Yang pertama marah, yang kedua senang, joy, yang ketiga itu ketakutan, khawatir, yang keempat rasa jijik. Itu emosi saudara, gitu kan? Tapi tugas kita adalah bagaimana kita mengendalikan emosi, ya saudara. Nah, saya hari ini bahas khusus untuk emosi, bagaimana kita mengendalikan amarah. Alkitab pernah berkata bahwa kalau kamu marah, jangan sampai matahari terbenam, begitu kan? Artinya apa? Kalau marah itu jangan lama-lama. Nah, seringkali kadang-kadang kita juga marah itu bukan karena alasan yang jelas. Itu sebabnya saya sering bilang begini, sebelum saudara marah, coba pikirkan dulu dan jawab pertanyaan ini sebelum marah. Misalnya saya sudah mau marah sama si A, coba tanya dulu pertanyaan ini dalam pikiran kita dan jawab. Yang pertama, apa harus dia yang dimarahin? Apa harus dia yang dimarahin? Karena seringkali mungkin bukan orang itu yang harus dimarahin, mungkin salahnya juga kita, gitu kan? Atau mungkin yang salah orang lain, cuma karena kita gak takut marahin orang lain, ya sudahlah dia yang kena sasaran. Mungkin kita lagi emosi sama tukang sayur yang gak bisa ditawar, datang pulang ke rumah ada suami, ya sudahlah suami yang dimarahin, ya kan? Mungkin kita emosi karena macet di jalan, pulang sampai rumah ada istri, ya sudah istri yang dimarahin. Saudara, yang pertama harus dijawab adalah apakah dia yang harus dimarahin? Yang kedua, coba sebelum saudara marah, saudara harus tanya, apa harus saya yang marah? Ya kadang-kadang kan begitu, ya kan? Sudah jelas-jelas kita yang salah, cuma mungkin ada beberapa orang yang berpikir begini, ya kalau saya teriak duluan biasanya saya yang menang, akhirnya saya marah duluan. Nah coba saudara tanya dalam diri kita, haruskah saya yang marah? Jangan-jangan harusnya saya yang dimarahin. Yang ketiga saudara, apa harus marah sekarang? Kadang-kadang ya memang marah itu gak salah sebetulnya, cuma seringkali salah tempat. Di depan umum orang ngeliat jadi malu. Orang sudah kasih tenang, sudah tenang nanti aja di rumah, biar semua orang tahu, ya kan? Nah ini yang ketiga saudara, apa harus marah sekarang? Dan yang keempat, coba tanya begini, apa harus marah? Apa gak bisa diomongin baik-baik? Nah jadi saudara, ketika saudara sudah menjawab keempat pertanyaan ini, barulah boleh saudara marah, gitu kan? Tapi biasanya kalau sudah menjawab keempat pertanyaan ini, ya biasanya reda juga. Kenapa saudara? Karena kita harus mampu mengendalikan emosi. Karena emosi ini seringkali
membuat kita jatuh dalam kesalahan-kesalahan yang fatal. Beberapa keputusan dalam kehidupan kita yang berakhir dengan kegagalan, kesalahan, mungkin bukan karena setan, mungkin bukan karena iblis, karena kitanya aja yang gampang terpancing emosi. Banyak hubungan yang rusak, mungkin bukan karena setan, bukan karena iblis, kitanya yang gampang terpancing emosi. Begitu sudah jatuh dalam masalah, kita bilang ini pasti ada kuasa jahat, kuasa setan, kuasa iblis. Bukan, kitanya yang harus mengendalikan emosi. Itu sebabnya pagi-pagi hari ini, mulailah dengan senyuman, lihat suami, lihat istri, lihat anak-anak, lihat orang tua. Sapa mereka dengan penuh senyuman. Dan saya berdoa, biarlah sukacita sorga terus mengalir dalam kehidupan keluarga setiap saudara, sehingga satu saat kelak di kerajaan sorga engkau akan bersama-sama dengan istri, anak-anak, suami, pasanganmu, semua berkumpul di sorga kelak. Maka doaku ya Tuhan, setiap para pembelajar yang dengar renungan ini, terus berakar firman-Mu dalam hati kami ya Tuhan, berbuah lebat ratusan lipat kali ganda, sehingga melalui kehidupan kami, orang lain akan melihat Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, shalom, selamat pagi.